Indonesia ini kaya banget. Dulunya disebut sebagai penguasa gas dunia. Tapi kenapa sekarang kita sulit banget? Kenapa bisa gitu ya? Dulu, tahun 70-an, kita termasuk produsen terbesar. Bahkan kita eksportir nomor 1 dunia. Tapi kondisi-kondisi ini malah membuat kita sekarang kayak nggak mungkin bersaing sama Cina. Kenapa? Agak panjang memang perjalanan kita. Kita mulai dari 1970-an, ketika kita menjadi produsen yang paling besar. Yang kemudian memang masuk Qatar, yang memproduksi sangat besar. Masalahnya tapi bukan itu. Masalah besarnya adalah, kenapa sekarang kita ekspor terus, dan makin besar ekspor kita. Energi murah yang kemudian dipakai oleh negara-negara itu. Sedangkan kita malah pakai LPG yang sebagian besar impor. Itu yang aneh. Oke, kita runut dulu ya. Kalau LNG dan LPG bedanya apa, saya udah sering menceritakan itu. Yang belum saya ceritakan adalah bagaimana cara menentukan harga gas. Dan kejadian yang waktu itu dianggap tanda tanya lah ya, tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Oke, jadi penentuan harga gas itu ditentukan sebetulnya oleh banyak faktor. Tapi formulanya itu kan bisa, namanya formula ya, itu rumusan gitu, bisa ditentukan. Kita pernah di harga 2,4 per MMBTU, itu harga rendah sekali. Kapan itu? Gampang dicari itu. Kenapa bisa serendah itu? Ada 2 faktor utama dari formula itu sendiri. Yang pertama adalah harga acuan. Harga acuan ini biasanya adalah harga minyak mentah. Kemudian besaran slope istilahnya. Intinya adalah berapa persen dari harga mentah itu. Tapi kemudian bisa juga dikombinasikan dengan beberapa hal lain. Masalahnya waktu itu adalah selain harga slope-nya itu terlalu rendah, 5,25, juga penentuan harga minyak mentahnya. Minyak mentah itu kan fluktuatif. Kita tahu sendiri sekarang lagi perang, nanti naik tinggi banget. Kadang turun, tapi ada kecenderungannya dia memang naik gitu. Nah, waktu itu harga minyak dunia yang dijadikan acuan itu malah dikunci. Padahal minyak dunia tuh kecenderungannya memang naik. Itu yang membuat kita udah boncos, makin boncos. Dan negara yang kita kasih harga murah itu sekarang berkembang pesat banget. Balik lagi, sedangkan kita malah pakai impor. Harganya mahal. Yang kita pakai itu MMBTU. Oke. Informasi tambahan buat teman-teman. Standar MMBTU itu adalah standar yang dipakai untuk membandingkan berapa mahal energi yang kita perlukan. Makanya itu kita bisa membandingkan berbagai bahan melalui angka MMBTU ini. Lanjut lagi, contoh yang tadi. Tadi itu ditetapkan angka patokannya cuma $26 per barel kalau ini karena minyak mentah ya. Hubungannya apa barel sama MMBTU tadi? Nah, itu yang menentukan slope-nya ya. Karena pada dasarnya, 1 barel minyak bumi itu setara dengan 5,8 MMBTU gas alam. Itu kan harusnya artinya 17,2% kira-kira. Tapi memang ada faktor-faktor lain. Tapi ketika itu pengalinya menjadi hanya 5,25%, ya agak kejauhan sih memang. Di 2006, kita berhasil menaikkan yang tadi batasan harga minyak bumi yang harusnya fluktuatif, tapi ditetapkan maksimal $26 per barel. Ini berhasil dinaikkan jadi 38, lumayan. Harganya yang tadi 2,7 USD per MMBTU sekarang menjadi 3,35 USD per MMBTU. 2014 kita berhasil juga menaikkan angka itu. Gimana caranya? Ada 2. 1, menghapus sistem batasan maksimum itu tadi. Harga minyak dunia berapapun jadi maksimalnya segitu tadi. Sama satu lagi, yang tadi slope itu, persentase dari harga minyak dunia bertahap dinaikkan. 2014, slope-nya 6,5% dikali harga minyak dunia. Sehingga waktu itu menjadi $8 per MMBTU. 2015 kita bisa naikkan 9%. 2016 10,5%. Dan 2017 dikunci sampai akhir masa kontrak 2034. Masa kontrak ini masa kontrak ya keseluruhan sebetulnya. Formulanya menjadi 11%. Ini cukup oke. Dari tadi berapa? Angka optimalnya ya 17% lah. Ada tambahan di belakang. Tambahan angka ini tambahan angka fix lah. Bermula dari 2002 ada tambahan 1,35. Tapi ini tambahan-tambahan yang sudah masuk ke dalam formula sehingga menjadi angka-angka tadi. Kayak misalnya di awal 2,7 itu rumusannya sudah termasuk angka FOB ini. Yang kemudian terakhir menjadi 2,3. Kita harus realistis bahwa memang ketika suatu lapangan gas mau dikembangkan harus jelas siapa pembelinya. Makanya itu seringkali kita ekspor. Kenapa? Karena kita belum siap. Kenapa kita nggak siap-siap? Itu masalahnya. Malah kita siap untuk memakai barang impor. Barangnya sama. Kenapa? Karena kita yang pakai energinya. Jangan lupa MMBTU-nya itu yang kita pakai. Jadi kalau kita pakai sesuatu yang harga per MMBTU-nya sangat tinggi, sedangkan negara lain, negara saingan kita itu harusnya ya, bukan kita semua impor dari mereka barang-barangnya ya, mereka pakai harga yang sangat murah dari kita, ya salah kita semua.
Selain memang kita perlu belajar ya, nanti kalau ada kontrak-kontrak lain selanjutnya kita harus jauh lebih kuat, termasuk membuat klausul-klausul yang memungkinkan kalau misalnya kita memerlukan itu, barangnya bisa kita pakai. Nggak kayak kemarin-kemarin yang kita harus tunduk. Salah kita sendiri ya. Jadi sekarang yang perlu kita lakukan adalah maksimalkan pakai energi murah dari dalam negeri. Yang kedua, kita semua harus belajar. Bisa jadi kalian loh yang nanti selanjutnya harus mengambil keputusan. Semangat!